Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alden Salifala dari kelas A dengan NIM 12470505050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS saya, proyek saya tentang perencana makanan. Nah, perencana makanan ini tuh bisa merencanakan atau merekomendasikan menu-menu setiap hari yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, masing-masing menunya juga sudah dilengkapi dengan eh, informasi gizi seperti kalori, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Fitur-fitur yang digunakan yaitu input atau output, setelah itu pemilihan, pengulangan, prosedur, fungsi, sama larik. Nah, untuk struktur programnya ada di sini. Saya akan jelaskan satu persatu dari awal. Nah, yang pertama ini include IOStream, include CSTDlib, dan include CTime. Nah, masing-masing ini tuh ada fungsinya sendiri. Nah, yang pertama adalah include IOStream. Nah, itu digunakan kalau kita ingin membuat suatu program ya uh, dalam pustaka IOStream. Nah, kalau CSTDlib ini digunakan untuk uh, random. Jadi program saya ini kan bisa untuk merekomendasikan menu-menu secara random. Setiap kali kita klik, itu keluarnya akan beda-beda, baik makan pagi, siang, atau sore. Nah, setelah itu include set time. Ini waktunya untuk membatasinya. Setelah itu using namespace std. Nah, ini masuk ke struk. Struk makanan itu ada nama makanannya, ada kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan juga lemak serta karbo. Lalu baru kita masuk ke ini data-data makanannya. Yang pertama ada makanan sarapan. Nah, ini saya menggunakan struk ya. Jadi mudah seperti ini, sudah terisi di sini. Jadi tidak perlu kita tambahkan fungsi satu-satu untuk memanggil makan paginya, nama ayam, nama ininya, dada ayam, telur, pisang, sama gizi-gizinya juga kita tidak perlu manggil ulang. Jadi langsung masuk ke struk, namanya nanti masuk ke string, untuk kalorinya nanti masuk ke int, protein, lemak, dan floatnya masuk ke float. Nah, ini ada makan sarapannya. Untuk makan pagi ada bubur, dada ayam, telur, pisang, bawang. Untuk yang makan pagi duanya ada roti gandum, selai kacang, pisang, susu. Pagi tiganya ada nasi uduk, telur dadar, timun, dan bawang. Ini lengkap, ini berurutan sesuai dengan yang ini. Ini kalori, protein, lemak, karbo. Nah, ini ada makan siangnya, nasi putih, tempe, telur, bayam. Makan siang duanya nasi merah, ayam, sop, dan tahu. Nah, makan tiganya lontong, tahu tempe, sayur, bumbu kacang. Makan malamnya nasi, ikan buncis, dan semangka. Makan malam duanya nasi merah, tahu bayam, dan pepaya. Makan malam tiganya nasi, telur, kangkung, dan semangka. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian void. Void tampilkan menu ini adalah prosedur untuk menampilkan informasi menu satu menu makanan. Nah, parameternya itu ada M, makanan M, itu untuk menerima satu data makanan, dan string waktu. Nah, ini untuk mencetak apakah ini sarapan, makan siang, atau makan malam. Nah, isinya ini ada cout. Nah, ini untuk menampilkan gizi-gizi dan juga waktunya. Setelah itu ada fungsi hitung untuk mentotalkan kalorinya ya. Nah, ini untuk menjumlahkan kalori dan tiga makanan, dan nanti ditambahkan, dijumlahin pagi, ditambah siang, ditambah malam. Nah, nanti ditotalin, nanti akan dipanggil di akhir.
Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini ada bagian mainnya, fungsi utamanya. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini ada int main srand, srand. Nah, ini srandom. Nah, itu digunakan untuk mengacak ya, mengacak si hasilnya nanti. Jadi nggak selalu pagi satu, pagi satu terus, atau siang satu terus, atau malam satu terus. Nanti dia dalam setiap kita, misal kita ingin rekomendasi, nah dia akan keluarnya misal yang pertama adalah pagi satu, yang kedua adalah siang dua, yang ketiga adalah malam satu. Nah, kalau kita random lagi, nanti outputnya langsung pindah lagi. Jadi misal paginya pagi yang tiga, siangnya jadi siang yang satu, malamnya jadi malam yang tiga misalnya. Jadi setiap kali kita run, si menu makanannya itu akan beda-beda. Nah, ini seperti biasa ya. Cara lanjut, cara ulang, itu masuknya ke yang bagian ini. Nah, ini cout. Seperti biasa, ini saya untuk awalannya agar programnya rapih dan ada sambutan juga. Cout, halo selamat datang di program perencana makanan sehat harian. Nah, program ini bisa membantu kamu merekomendasikan menu makanan harian. Nah, nanti akan uh, ditanya untuk siap untuk makan, ya atau tidak. Y itu ya, N itu no. Nah, ini saya pakai if. Nah, lanjut. Jika tidak sama dengan Y, atau tidak sama dengan Y besar, nah itu akan meninggalkan program. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Jadi kalau kita inputnya selain Y atau Y besar, dia tidak akan jalan programnya, akan otomatis return keluar. Nah, selanjutnya ini ada indeksnya. Kenapa ini run-nya 3 atau 3% atau bagi 3? Jadi menu-menu saya yang saya pakai ini kan pagi itu ada 3 menu. Siang ada 3 menu juga, malam ada 3 menu juga. Jadi kita masukin si indeks randomnya ini 3. Siang 3, malam juga 3. Nah, ini. Makan pagi, sarapan indeksnya pagi. Makan siang, siang indeksnya siang. Makan malam, malam. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya. Nanti si hasil ini, tampilkan menu ini akan menampilkan data yang di atas ini. Akan memilih dengan secara acak, misal pagi 1 akan masuk, siang 1 masuk, malam 3 misal masuk. Nah, selanjutnya ini total kalorinya, ini perhitungannya. Nih, ANT total kalori sama dengan hitung kalori. Protein ditambahkan. Pagi protein ditambahkan dengan protein siang, ditambahkan dengan protein malam. Lemaknya juga, karbo juga sama. Jadi lemak pagi, lemak siang, lemak malam, karbo pagi, karbo siang, karbo malam, itu ditambahkan semua. Lanjut kita ke bagian ini. Nah, ini cout ini adalah untuk menampilkan nantinya di bagian yang totalnya. Total gizi harian, misal sarapan pagi. Nah, kalori setelah tadi ditambahkan dari sini akan masuk ke total kalori yang ini. Ini dipanggil ke sini. Lalu protein ini dipanggil masuk ke sini. Lemak juga masuk ke sini. Nah, ini karbo juga masuk ke sini. Nah, setelah ini semua dipanggil, di bawahnya saya tambahkan lagi apakah misal kita ingin input lagi, rekomendasi lagi. Mau makan yang lain, Y atau N. Nah,
Kalau misal kita pencet yang selain Y atau selain Y besar, itu otomatis akan return. Tapi kalau kita pencetnya yang Y atau Y besar, maka dia akan merekomendasikan ulang lagi. Nah, setelah kita selesai, ini ada checkout di terakhir ini. Terima kasih ya sudah memakai program perencana makanan sehat harian. Lalu langsung ke return 0. Seperti itu, kurang lebih programnya, kodenya. Lalu ini sekarang kita coba kita run ya. Compile and run, no error. Nah, oke. Nah, dia akan tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Perencana makan sehat harian. Nah, ini checkout yang tadi di awal ya. Halo, selamat datang di program perencana makanan sehat harian. Program ini bisa membantu kamu merekomendasikan menu makanan harian. Siap untuk makan? Nah, ini kita coba dulu yang Y ya. Y atau Y besar. Atau Y besar nih. Nah, kita enter. Nah, dia akan masuk ke seperti ini tampilannya. Jadi data-data yang tadi akan dipanggil sarapan pagi 3. Nah, ini. Nasi uduk, telur dadar, timun, bawang. Ini proteinnya, kalorinya, lemaknya. Lalu ini siang. Siangnya dia dapatnya kita random tadi, dapatnya siang 3. Ini gizinya. Nah, ini malamnya dapatnya yang malam 2 nih setelah kita random. Nah, ini gizinya. Setelah ini kalori pagi, kalori siang, kalori malam itu akan ditambahkan semua ke total gizi hariannya yang tadi. Nah, ini 338 ditambah 440 ditambah 290, dia akan masuk ke sini. Setelah kita masukin tadi. Nah, ini protein ditambahin masuk ke sini. Lemak juga ditambahin masuk ke sini. Karbohidrat semua ditambahin masuk ke sini. Nah, ini sudah ya tampilannya seperti ini. Nah, di akhir saya tambahkan mau makan yang lain, Y atau N. Misal kita iya lagi. Enter. Nah, dia akan muncul lagi. Nah, ini random lagi nih, beda lagi nih rekomendasi menunya sama yang tadi. Nih, tadi yang awal kita dapatnya tuh di pagi 3. Nah, sekarang karena kita pakai fungsi random, nah yang dipanggil sekarang yang pagi 2. Kita tadi dapat siangnya yang siang 3 nih. Setelah kita random, dapatnya yang jadi siang 1. Lalu malam 2 tadi ya yang pertama. Nah, sekarang dapatnya yang malam 3. Jadi karena ada fungsi random itu, kita pakai ctime dan chState itu bisa membuat ini jadi random. Karena kalau kita tidak pakai yang include, itu dia akan hasilnya sama semua terus. Jadi misal yang pertama dipanggil tuh pagi 2. Nah, selanjutnya kita rekomendasi lagi itu akan kepanggilnya pagi 2 lagi, pagi 2 lagi, pagi 2 lagi. Makanya kita butuh random tadi. Jadi setiap kita run rekomendasinya, dia akan beda-beda terus hasilnya. Nah, ini total gizinya juga. Beda ya. Nih. Tadi yang ini 1068 setelah ditambahkan. Nah, ini 1170. Mau makan yang lain. Misal kita bukan Y nih. Misal tidak atau T atau N nih sesuai ini ya. Misal N. Nah, dia akan keluar. Terima kasih ya sudah memakai program perencana makan sehat harian. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu proyek UAS saya tentang perencana makanan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.